aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banyarnya itu fresh langsung digoreng juga boleh ya, karena ini aku tuh belinya kapan hari terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit aku pakai 10 buah, kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh.
Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter.
Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya.
Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman.
Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya tuh pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini satu ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya tuh pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya tuh pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur. Karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk.
Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe.
Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu.
Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya. Ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk. Biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget. Bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya, kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata.
Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong satu papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, dua lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin.
Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin dua menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung banyar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung banyarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau di chop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin. Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang sip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip.
Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja, dipotong serong. Tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja. Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya.
Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini satu ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak, semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Bikin 2 menu yang enak dan pastinya simple banget. Langkah pertama, siapkan ikan kembung Banjar. Di sini udah aku pindang ya, atau udah dikukus. Jadi ikannya tuh udah matang sebenarnya. Di sini kemudian aku mau goreng biar dia itu agak garing gitu ya tekstur di luarnya. Kalau teman-teman mau pakai ikan kembung Banjarnya itu fresh, langsung digoreng juga boleh ya. Karena ini aku tuh belinya kapan hari, terus tak simpan di kulkas, jadi aku sengaja kukus dulu. Setelah digoreng sampai matang, kita bisa angkat dan tiriskan seperti ini. Lanjut haluskan bumbunya, ada cabai rawit, aku pakai 10 buah. Kalau suka pedas boleh lagi ya ditambah. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Untuk bawang putihnya 6 siung aja. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 7 buah. Dan tomatnya 2 buah ya, ukuran kecil. Lanjut kita akan proses sampai halus, tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender atau dicop, boleh diulek ya teman-teman. Nah, pakai sedikit minyak, kita tumis bumbunya sampai wangi dan tanak ya pastinya. Boleh sambil diaduk-aduk. Masukkan garam, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh dan gula pasir juga ya 1 sendok teh. Tapi opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambahin gula pasir juga boleh di skip ya. Oke, setelah bumbunya tanak dan harum, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain ya. Di sini aku tambahkan pete 1 papan aja. Kemudian tomat hijau aku pakai 2 buah. Ada ale opsional ya. Ini tadi pas beli cabai hijau ditambahin ale, jadi aku masukkan sekalian. Untuk cabai hijaunya aku pakai kurang lebih 10 buah, dipotong-potong serong gitu ya. Diaduk sampai merata dan masak sampai layu. Setelah itu tuang air sedikit aja. Nih untuk meratakan bumbunya nanti biar lebih meresap ke dalam ikannya ya teman-teman. Oke, ikannya boleh dimasukin.
Dan ini akan kita masak sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan. Boleh sesekali dibalik atau diaduk biar bumbunya merata ya. Asli aromanya tuh seger banget teman-teman. Aroma dari cabai hijau itu enak banget, bikin selera makan itu menggila ya. Oke, setelah bumbunya meresap seperti ini, kita boleh matikan apinya. Ikan kembung cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan ya. Beneran ini mantul banget, dimakan bareng nasi anget aja udah enak. Apalagi ditambah pelengkap sayur, karena menurut aku kurang asip kalau nggak ada sayurnya ya. Jadi untuk menu yang kedua ini kita mau bikin tumis sayuran ya. Kira-kira sayur apa yang akan kita buat untuk melengkapi menu hari ini? Terus ikutin videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja tumis bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung aja, bawang putihnya 2 siung. Diiris-iris aja semuanya. Kemudian tumis sampai wangi. Lalu kita akan tambahkan cabai rawit, aku pakai 5 buah. Cabai merahnya 2 buah aja dipotong serong, tomatnya 1 buah. Dimasak sampai layu. Kemudian kita tambahkan ada tempe 1 papan dan juga kacang panjang ya, aku pakai 1 ikat. Untuk tempenya boleh digoreng dulu atau langsung seperti ini ya. Tambahkan garam dan kaldu jamur aja, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kecap manisnya aku pakai 2 sendok teh. Diaduk merata. Oh ya, ini ditambahin air biar cepet empuk dan pastinya bumbunya meresap ya teman-teman. Udah tinggal ditutup, dimasak sampai empuk dan bumbunya merata. Dimatikan apinya dan ini oseng tempe kacang panjang siap untuk disajikan ya. Udah menu simple dan enak banget. Cocok untuk seharian ya. Beneran masak enak, gak harus ribet ya teman-teman. Karena dengan bahan sederhana yang ada di rumah, kita bisa sajikan menu yang enak dan pastinya bergizi untuk keluarga tercinta. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini kita akan bagikan resep yang simple banget. Langsung aja potong-potong 1 papan tempe. Kemudian kita beri bumbu celupan garam dan kita goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, tempenya boleh diangkat dan tiriskan. Lanjut, ini ada ikan asin yang tipis-tipis gitu ya teman-teman. Kita goreng juga sampai kecoklatan. Wangi banget nih ikan asinnya. Nah, 2 lauk ini paling enak dibarengi dengan sayur pepaya muda ya. Oke, langsung aja kita potong-potong pepaya mudanya. Lanjut potong-potong sesuai dengan selera ya, boleh potong stick, boleh potong dadu, sesuaikan aja. Di sini saya potong agak tebal gini aja.
Lalu tambahkan garam 1 sendok teh dan tambahkan air, lalu remas-remas. Ini tujuannya biar getah dari pepaya mudanya hilang ya teman-teman. Setelah itu kita bisa bilas sampai bersih. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung, bawang putihnya 5 siung aja. Kemudian cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian garam 1 sendok teh. Gula merah 1 potong kecil, kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Oke, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Tambahkan lengkuas dan daun salam 3 lembar ya. Aduk merata dan masak sampai tanak. Setelah itu masukkan pepaya muda. Lalu tambahkan sedikit air dan masak sampai pepayanya tuh agak empuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan kacang panjang, ini 1 ikat kecil ya. Opsional sih teman-teman, bisa ganti dengan sayur favorit lainnya. Kemudian tambahkan santan, saya pakai 1 liter. Aduk sampai merata dan masak semua bahan empuk ya. Setelah empuk, kita bisa matikan apinya. Dan lodeh pepaya muda kacang panjang siap disajikan dengan tempe goreng dan juga ikan asin. Asli ini mantul banget. Menunya sederhana tapi menggugah selera. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.